Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah-Mu itu kami boleh bertumbuh, makin mengenal Tuhan, diubahkan sebelum kami pergi mengubah dunia ini. Dunia yang dimana Tuhan tempatkan kami, dunia yang semakin gelap dan semakin busuk. Di sanalah kami hadir sebagai garam dan terang, secara khusus untuk dunia hukum, lebih khusus lagi di bangsa kami. Kami berdoa, biarlah pada pagi hari ini kembali firman-Mu menerangi pemikiran kami, firman-Mu menolong kami untuk melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam dunia yang busuk dan gelap ini, dan kami boleh meneladaninya. Kami boleh mengerjakan bagian kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya bersyukur buat kesempatan pagi ini boleh share bagian firman Tuhan. Kalau kemarin teman-teman banyak mendapatkan wawasan-wawasan dalam dunia hukum, setiap pagi juga belajar dari eksposisi kitab Habakuk. Dan saat ini kita akan belajar satu sesi tentang pemuridan, ya. Dan saya berharap kita nanti bisa diskusi di akhir, sehingga saya dapatkan juga teman-teman tadi malam sudah share, ada beberapa hal yang muncul dalam pemikiranmu, apa yang bisa dilakukan waktu kita kembali ke tempat kita masing-masing, khususnya dalam kaitan kalian adalah orang-orang kunci. Saya pikir bukan cuma bawa kunci nanti ya, akan benar-benar jadi key person yang membawa perubahan itu. Nah, yang belum kenal, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Alex. Itu gongnya maksudnya ya. Ulang Kak Eki, pas saya ngomong baru. Gak apa-apa. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya di Jakarta bersama dengan teman-teman, ada Kak Vivi, ada Bang Daniel. Kami melayani, saya di pelayanan siswa secara khusus, tetapi juga dapat kesempatan saat ini menjadi pemimpin cabang Perkantas Jakarta. Dan ya kesempatan ini saya rindu juga boleh share apa yang saya gumulkan, yang saya doakan selama ini tentang pelayanan pemuridan. Saya bukan alumni Fakultas Hukum, ya, dan juga belum pernah dihukum. Saya dari SMA dilayani, saya satu kelompok kecil dengan Kak Reza di sana. Dari SMA kami satu KTB, kelompok kecil. Dari KTB kelompok kecil kami ada 3 yang jadi staff ya, 4, Anto dihitung juga gitu ya. 3 yang jadi staff, ada beberapa yang jadi 2 yang jadi hamba Tuhan. Lalu ada yang jadi sutradara film, ada yang kerja di, ya kami soalnya kelompok kecil yang tidak kecil, ber-15. Dulu minta pisah, pembimbingnya bilang mesti pisah. Kami nggak mau pisah, kalau pisah kami nggak jalan. Jadi syaratnya harus rajin ketemu biar nggak pisah, dan kami rajin gitu ya, sehingga akhirnya bertumbuh. Dan waktu selesai SMA, Tuhan utus kami ke berbagai kota. Saya ke Jakarta, ada teman yang ke Bali, kakak saya waktu itu studi di Australia. Semua kembali dilayani dan menikmati pemuridan. Sehingga saya pikir apa yang akan kita bicarakan itu
Saya nikmati bukan sekedar sebagai teori, tapi sebagai kehidupan yang Tuhan izinkan saya nikmati sejak saya SMA, sejak saya siswa, ya. Nah, kita akan coba sama-sama melihat topik pada pagi hari ini. Kalau ingat kata pemuridan, apa yang terbayangkan di pikiran? Ayo, ada yang mau semangat? Apa kira? Kelompok kecil. Terus? Apa lagi? Apa? Bimbingan. Bimbingan gitu ya. Oke, dibimbing, membimbing. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Ini kalau di pengadilan lambat respon kalian. Terdakwanya udah. Kalau kita mendengar kata pemuridan, saya pikir ini satu hal yang dipakai juga di banyak aspek hidup. Ya, kita biasa lihat ada guru, ada murid, dan seterusnya. Nah, saya mau mulai dengan aja kita lihat terlebih dahulu Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Semua yang bisa baca ya. Kita baca sama-sama. Judul perikopnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Mereka tinggal di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Kalau di Tanah Batak pertama kali disebut Kristen, ya. Kalau di Tanah Jawa Kristen gitu ya. Apa yang menarik untuk kita perhatikan, bahwa istilah Kristen baru muncul di Kisah Rasul pasal 11, dan istilah ini bukan istilah yang baik pada awalnya, karena menunjukkan sebuah ejekan kepada orang-orang yang hidupnya mirip Yesus. Kamu ada nggak yang di kampus digituin? Yesus banget sih lu. Kamu kok makin Yesus sih? Wah, kira-kira begitu awalnya istilah Kristen diperdengarkan. Sehingga kalau kalian perhatikan, di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, istilah Kristen ternyata cuma muncul 3 kali. 2 kali di Kisah Rasul, 1 kali di Petrus, 1 Petrus. Kalau lihat Alkitab Indonesia, kita ketemu kalau nggak salah 6 kali. Tapi waktu saya coba lihat satu tafsiran, dia mengatakan hanya 3 kali pemunculan istilah itu, dan tidak ada pemunculannya dalam kitabnya Paulus. Semua munculnya di luar kitab Paulus, yaitu Kisah Rasul 2 kali ketika berhadapan dengan Raja Agripa. Raja Agripa bilang apa sama Paulus? Hampir saja kau meyakinkan aku untuk menjadi Kristen. Dan kemudian nanti di 1 Petrus, bagaimana diharapkan oleh Petrus supaya mereka hidup sebagai orang-orang yang Kristen yang bisa memberi pertanggungjawaban dari hidup mereka. Nah, kalau begitu apa yang menarik untuk kita perhatikan? Sebelum ada istilah Kristen, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang yang ikut Yesus? Murid. Jadi murid adalah istilah yang dipakai dalam Alkitab secara khusus Perjanjian Baru untuk menunjuk kepada pengikut Yesus sebelum mereka disebut Kristen. Dan kenapa saya ingin ajak kita perhatikan? Karena sering kali sekarang seolah-olah ada 2. Ada Kristen yang ikut pemuridan, ada Kristen yang gak ikut pemuridan. Padahal pada awalnya melihat dari dasar katanya, orang Kristen ya murid, murid ya Kristen. Nah, karena itu menarik sekali kalian tidak ketemu istilah Kristen di dalam kitab Injil. Nggak muncul. Ini sedikit surveinya. 73 kali Matius, 46 kali Markus, 37 kali Lukas, 78 kali di Yohanes, dan di Kisah Rasul sendiri 28 kali. Nah, karena itu kita ingat baik-baik, pemuridan bukan cuma miliknya perkantas. Pemuridan bukan cuma milik kampusmu, tapi pemuridan adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan karena itu jangan membatasi pemuridan hanya sekedar kelompok kecil. Hidup jadi murid adalah keseluruhan hidup yang mau mengikuti gurunya. Nah, karena itulah teman-teman, kita coba lihat sebentar di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita lihat sebentar bagian ini.
Ini disebut sebagai amanat agung. Amanat itu apa sih? Perintah, mandat. Jadi kalau amanat pembina upacara, kadang-kadang kita ngerasanya cuma kayak pesan-pesan petua yang bikin kita dijemur lama. Ya, tapi itu perintah sebenarnya ya, kalau dihayati dari perspektif yang benar. Saudara, mari baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Baca bergantian, yang pria baca 16, wanita baca 17. Saya baca judulnya, lalu kita bergantian sampai ayat 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Pesan-pesan terakhir itu biasanya penting ya. Suka kalau kita dengar tuh ada wasiat, ada surat yang dibuat, ada pesan terakhir. Katanya ada kakek mau meninggal gitu, dia panggil semua cucunya, kumpul semua, kakek mau meninggal gitu. Dia udah tahu gitu ya. Nggak lama lagi kakek mau kasih pesan terakhir. Apa kek? Jagalah cu, apa kek? Jagalah cu, apa kek? Jagalah kebersihan. Terus dia meninggal. Gak lama lagi neneknya meninggal. Menjelang meninggal neneknya panggil lagi semua cucunya kumpul. Kumpul semua. Nenek gak lama lagi. Nenek cuma kasih satu pesan. Apa nek? Satu pesan aja. Apa nek? Tanah cu. Hah? Tanah yang di belakang rumah cu. Kenapa nek? Tanah itu jangan dijual. Kenapa nek? Jangan dijual. Kenapa? Itu bukan punya kita. Nah udah, meninggal nenek. Ya intermezzo ya, saya nggak tahu dunia hukum mungkin 2 hari ini membuat kalian begitu tercengang gitu ya. Sedikit intermezzo lah ya. Jangan dijual tanah itu ya. Nah, pesan terakhir dari orang yang akan meninggal begitu penting. Tetapi pesan yang disampaikan ini bukan dari orang yang akan meninggal, tetapi dari Yesus yang bangkit. Perhatikan perikop sebelumnya, kebangkitan Kristus. Kalau orang yang akan meninggal, pesannya begitu luar biasa didengarkan. Apalagi yang sudah lewat dari kematian. Kristus yang bangkit, dialah yang memberikan pesan ini. Nah karena itu kita harus hayati dengan baik. Dan perhatikan, sebenarnya kita seringkali mengabaikan ayat yang sebelumnya. Kita paling senang dengan ayat 19. Padahal ayat 19 dimulai dengan kata apa? Karena itu. Kalau konteks bacaan ketemu karena itu, karena yang mana? Sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Perhatikan ayat 18. Yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. Kata kuasa ada 2. Bisa diterjemahkan kuasa, karena bahasa Indonesia kekayaan bahasa kita kurang. Sehingga kita bisa melihat kata power, terjemahannya juga kuasa. Authority, terjemahnya juga kuasa. Menurut kalian yang Yesus bicara di sini power atau authority? Authority. Tahu dari mana? Nebak. Kayaknya authority deh. Iya, memang benar all authority. Jadi itu dipakai istilah otoritas. Di dalam otoritas ada kuasa. Di dalam otoritas ada power. Tapi di dalam power belum tentu ada otoritas. Ya, anak hukum pasti ngerti lah. Ya, bedanya power sama otoritas. Pendeta itu punyanya otoritas biasanya. Kamu diginiin, berdiri. Dia giniin, kamu duduk. Dia kan nggak maksa, duduk kamu. Gitu kan? Itu namanya otoritas. Set. Saya kalau jadi pendeta pengen tuh set. Nah, segala otoritas. Sementara kalau power, ya kadang-kadang kalian ngerti lah ya, kalau penggusuran pakai power gitu. Lampu merah itu, lampu lalu lintas itu power atau otoritas? Otoritas kan ya?
Nggak ada tuh polisi yang nyetok kendaraan gitu. Tapi begitu merah semua tertib berhenti. Kecuali kalau dia lihat, ih ada lampu diskon terobos gitu. Nah, kita kadang lupa yang memberikan amanat ini Yesus yang telah bangkit dan menang, dan segala otoritas Dia miliki. Dan itu satu hal yang luar biasa. Mari kita lihat sebentar isi amanatnya ya. Kalau kalian lihat, ada berapa kata perintah di situ? Yang pertama apa? Pergilah. Kedua, jadikanlah. Ketiga, baptislah. Keempat, ajarlah. Kelima, ini anak hukum nih, tahuilah kata perintah. Bukan, ya, nggak masuk nih. Kalau lihat bahasa Inggrisnya, memang bukan bagian ini. Cuma 4 kata perintah yang muncul. Dari 4 itu, yang mana yang utama? Jadikanlah. Kalau kalian perhatikan dalam tenses asli Yunani, maka kata kerja yang utama adalah kata kerja jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. Sementara kata perintah yang lain menjadi pelengkapnya. Perhatikan kira-kira akan bunyinya jadi begini. Ini tujuannya. Jadikanlah murid bagiku. Lebih tepat terjemahannya seperti itu. Dari semua bangsa. Karena itu kalau kalian perhatikan kata pergilah, apa tujuannya pergi? Jadikan murid. Apa tujuannya baptis? Jadikan murid. Apa tujuannya mengajar? Jadikan murid. Jadi semua ini dilakukan dalam kaitan pemuridan. Sehingga disinilah kita melihat betapa pentingnya pemuridan itu. Ditambah dengan apa? Yang tadi memberikan perintah itu siapa? Yesus yang telah menerima kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga waktu saya menyadari akan hal ini, visi kita jelas, pemuridan, menghasilkan murid, orang yang ikut Yesus. Itulah target kita, itulah kerinduan kita buat diri kita dan buat orang yang kita layani di bidang apapun hidup dia. Ketepatan kalian bidang hukum, saya bidang komunikasi. Dulu kepikir gitu ya, gimana caranya? Kita suka marah-marah lihat TV, kan gitu ya. Filmnya setan semua. Lihat sinema begitu. Pocong bikin film. 1, 2, 3. Kuntilanak gak mau kalah. 1, 2, 3. Terakhir kolaborasi. Pocong kuntilanak. Saya pikir-pikir, bagaimana caranya supaya kita nggak kesetanan, saudara ya? Bangsa kita kesetanan nih. Dan akhirnya dalam pergumulan kami di Jakarta adalah doakan. Kita mesti rintis persekutuan di mana? IKJ, Institut Kesenian Jakarta, yang mencetak sineas-sineas muda di bangsa ini. Kalau kita mau perubahan, do something. Muridkan, bawa mereka kenal siapa Tuhan, supaya mereka tahu bidang saya siapa yang harus ditinggikan. Bukankah Tuhan pemilik seluruh bidang? Belum lagi kalau lihat bidang kesehatan. Kalau dokter cuman pikirnya lihat pasien lewat, duit jalan. Widih. Akhirnya saya jadi sadar gitu ya. Kita punya tugas pemuridan yang di dalamnya kita dipanggil membawa semua bangsa menjadi murid. Dan kalau kalian perhatikan, dari sinilah Perkantas secara khusus menangkap dan menjadikan ini bagian dari visi kita. Dalam pelayanan Perkantas, kita melihat ini jadi bagian yang penting. Visi yang jelas dan dilakukan dalam misi. Misi itu apa? Bukan misi Pak, misi Bu gitu ya. Tapi misi adalah upaya mencapai visi. Harus jelas. Kalau cuma misi doang, visi doang itu tukang mimpi. Aku pingin Indonesia berubah. Misinya apa ya? Cuma kita misi ya. Kita lakukan dengan 4P. Penginjilan, lalu dibina. Orang diinjili, dibina. Dapat dari mana pola ini? Ya polanya Tuhan Yesus kan? Waktu datang dalam dunia, bukan Yesus begitu datang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terbalik kita baca Matius, dari belakang berarti.
3,5 tahun loh. Jadi saya jadi mikir gini, kalian tidak layak diutus. Kalau kalian tidak lewati proses pemuridan, kalian tidak layak mengutus orang ke bangsa ini, sejago apapun ilmu hukumnya, kalau dia bukan murid. Karena hanya orang yang jadi murid lah yang akan bisa menangkap dengan jelas. Tadi lagu kita, berikanku hati seperti hati. Pelipat gandaan. Habis masukkan di Injili, habis di Injili biasanya dibina kan, ikut kelompok pembinaan, KTB, diajakin baca buku rohani, datang persekutuan, diajakin mulai belajar melayani orang lain, lalu terjadi pelipat gandaan, di training. Anak ini suaranya bagus, oh gimana bisa jadi MC, oh dia senyumnya bagus, udah jadi usher, gitu ya, lumayan kan. Jangan semua merasa harus sama talentanya kan, nggak juga. Saya nggak tahu ya bagaimana, dulu saya pernah dengar Bang Daniel cerita gitu ya, pengalaman ngangkat-ngangkat di persekutuan itu berguna juga Bang ya, untuk kehidupan kita jadi lebih tough gitu. Saya fakultas yang banyak ceweknya, fisik, komunikasi. Wah itu cewek, laki-laki kami primadoni lah. Cewek 33, cowok 11, satu dapat 3. Tapi kondisi persekutuannya juga begitu akhirnya, cewek semua. Wah cewek kami tuh keker-keker, angkat keyboard gitu ya. Dan ada satu dulu yang jadi tim buletin ya di kampus kan, ikut kepengurusan. Terus kemudian waktu dia ngelamar kerja, ditanya gitu, kamu pengalamannya apa aja? Kadang-kadang bingung juga ya, CV-nya kan CV persekutuan gitu. Terus saya bilang, terus kamu bikin apa ya? Saya bilang aja, saya pernah jadi seksi buletin. Terus dikatakan ini, persis kantor kita lagi butuh orang yang mengurusi in-house magazine. Wah, ternyata itu persiapannya di mana? Di pelayanan. Tuhan udah siapin. Satu orang lagi datang diwawancara, kamu bisa jadi pemimpin nggak? Bisa Pak. Pernah mimpin berapa orang? Dulu saya di kampus, saya ketua, pengurus saya 20. Oh ya udah, saya kasih kamu ya bagian pemimpinnya. Anak buahnya 20. Kadang-kadang kita pikir itu sederhana lah ya, jadi pengurus di kampus. Tapi itu cara Tuhan mendidik, menyiapkan kita. Kalau kemarin lihat misalnya Pak Tubagus bisa share begitu rupa, dari mana saya pikir dididik? Salah satunya dengan melayani. Di kampus ada yang pelayanan dibayar. Jadi PKK,